Ya, kita belajar tentang RTS ya, atau radar cross section ya. Radar itu sendiri memiliki singkatan dari radar detection and ranging. Merupakan sebuah sistem elektrik yang memancarkan sinyal gelombang radio elektromagnetik ke arah dan kemudian menerima serta mendeteksi gelombang yang dipantulkan kembali dari sasaran di area tersebut. Dimulai dari eksperimen Heinrich Hertz Hertz yang menemukan pada abad ke-19 radio dipantulkan oleh benda yang memiliki unsur logam. Namun baru pada awal abad ke-20 sistem radar digunakan oleh Christian Meyer ya, yang menggunakan sistem radar untuk membantu kapal laut bertabrakan satu sama lain saat kondisi cuaca berkabut ya. Jadi radar ini dimanfaatkan untuk biar diketahui ada posisi setiap kapal yang ada di laut. Oh, itu berarti membantu kapal laut tidak bertabrakan, Pak ya? Itu kok kata-katanya ambigu. Iya, kayak gitu ya. Ini konsep mungkin dia dari bahasa Inggris dipakai bahasa Indonesia secara langsung gitu, terus diartikan langsung secara bahasanya seperti ini. Dan saya jadi kan saya buat penemu pertama sistem radar itu penemu frekuensi ya? Ya si Heinrich Hertz ya. Penemu eksperimen pertamanya itu yang menemukan si Christian Meyer ya. Tapi si Christian Meyer ini dia pakai teorinya Heinrich Hertz, konsep dari Heinrich Hertz gitu ya. Oh. Ya pertamanya kecepatan medan elektromagnetik akan sama dengan lambda kali frekuensi gitu ya. Ya ada pulsa itu kayak frekuensi. Jadi sistem dapat mengirimkan gelombang secara periodik ke pulsa ya, sehingga menyebabkan jarak dan sudut dari sasaran dapat dilihat secara jelas. Mungkin secara eksplisit ataupun secara jelas dijelaskan oleh Pak Ardian ya, tentang konsep radar di awal gitu. Konsep radar di radar. Ini ada radar yang digunakan oleh Jerman pada perang kedua ya, namanya Freya, bukan Mobile Legend ya, Freya. Gede banget Pak ya? Ya alatnya gede, karena kan semua komputer juga dulu awalnya kan besar, jadi awal dari sekarang dia bentuknya lebih kompleks gitu. Jadi sebenarnya sistem radar itu ada secara konsepnya itu ada dua bagian ya. Pasti ada transmitter, ada receiver. Jadi kalau ada penelitian tentang penggunaan radar ataupun pengiriman sinyal pasti ada transmitter sama receiver. Ada yang mengirim, ada yang menerima. Gitu ya. Sama juga kayak sistem LoRa ya. Mungkin si Umar mau buat sistem radio itu bisa. Kita ada dua alat ya, harus diprogram oleh si Umar. Mungkin kalau deskripsinya tentang LoRa ya. Jadi ini cara kerja radar ya dalam yang Abdul Malik ya Pak. Menentukan sasaran. Ya. Di sini ada diawali dari komputer. Ya. Ada sistem proses sinyalnya di sini ya. Ada sistem loopingnya ya. Iya, cuman kan kemarin rekening dia BCA. Coba Umar di itu. Umar kalau nggak bertanya. Ya, kalau bertanya di unmute ya. Oke, nah ini dia ya. Ada sistem antena yang mengirimkan sinyal radar. Nah, dari pengiriman sinyal radar ini ya, itu kan dipantulkan kembali oleh si pesawat. Yang notabene tadi dia menggunakan material besi
besi ya, umumnya yang besi ataupun logam lain. Ini prinsip kerjanya ya, jadi ada memancarkan radiasi elektromagnetik dari antena pemancar yang akan merambat di udara menuju sasaran. Jadi perlu merambat melalui udara ya menuju sasaran. Dan energi yang terpancar dari radar akan mengenai sasaran yang berada pada jarak tertentu dari posisi radar. Ya, tergantung dari lambda dan frekuensi si sinyal radarnya. Radar. Jadi ada energi radiasi elektromagnetik yang mengenai sasaran akan dipantulkan kembali ke berbagai arah. Jadi ada dari terkena antena ini ya, antena ini akan dengan sinyal elektromagnetik akan terkena ke target. Nah, target itu akan menyebarkan sinyal elektromagnetik itu lagi ya, lalu ditangkap oleh si receiver. Ya, ditangkap ya atau diperkuat ya, dalam sebuah receiver. Ini konsep dari sistem radar ya. Ini ada sistem radar ya, ada yang monostik dan statik ya. Yang ini yang monostik ya, jadi dia langsung terima dan sebagai pengirim dan juga sebagai penerima ya, dengan jarak tertentu ya, dengan jarak R ya, dan juga ada yang pakai ada namanya RX dan TX. Ya, terpisah antara transmitter dan receiver. Dia dilakukan LiPi kemarin itu dia memakai namanya ini ya, statik ya, jadi ada dua, ada transmitter dan receiver. Nah ini adalah persamaan jangkauan radar ya. Di sini ada satu sama dengan PTGT per pi r kuadrat ya. Nah ini rumus apa? 4 pi r kuadrat. Rumus volume bola kayaknya. Luas bola ya. Luas bola ya. Ya, luasan bola. Kan meter pangkat 2 ya. Dia hasilnya kan meter pangkat 2. Oh iya. Kalau R pangkat 3 baru ya. Ya, kalau 4 volume itu sah. Iya. Ya ini kalau dia ini jadi dalam luasannya. Jadi dalam radar ya itu dia menggunakan luasan ya, meter pangkat 2. Jadi dia mendeteksi bagian pesawat tadi berdasarkan yang namanya radar cross section. Jadi PR frekuensi sama dengan Q1 kali sigma kecil ya, sama dengan PTGT sigma kecil per 4 pi r kuadrat. Jadi luasan dari sinyal radar tadi kan dia dipantulkan dari berbagai arah kan. Nah, itu berbentuk luasan bola. Ya. Jadi ini persamaannya, di mana PR itu kekuatan gelombang yang diterima oleh radar. Ya. Nah, ini bukan PR ya, tapi intensitas daya namanya. Density of power. Ya. Kerapatan daya. Ya. Kemudian ada PT, itu kekuatan puncak gelombang yang dipancarkan oleh radar. Gitu. Ini ada gain pada antena pemancar, ada gain penerima radar. Nah, R-nya juga ini tergantung oleh jarak, karena juga gelombang itu dia mengajarkan namanya panjang gelombang, lambda. Jadi juga dia termasuk ada pengaruh jarak. Dengan persamaan ini ya, nah ada energi medan listriknya, ya, ada yang scattered, ada yang field incident. Gitu. Ada yang dipancarkan, ya, energi yang dipancarkan, dan juga ada energi yang dipantulkan kembali. Nah ini nilai RCS tiap benda ya. Kalau di CST itu kalian bisa buat grafiknya ya, ada grafiknya, ada grafik antara
loss ini ya, ini loss perfection ya, ini frekuensi ya. Dia akan ketahuan nilai RCS-nya. Kalau kalian membuat sebuah benda yang namanya RAM ya, mungkin bisa jelas itu akta dan kadar absorption material itu nilai dari grafiknya itu akan ke bawah gitu ya, negatif untuk loss perfection-nya gitu ya. Jadi tidak ada yang dibalikkan di benda. Jadi sehingga kalau misalkan foto-foto kita lihat di pesawat ya, kalau misalkan kita perhatikan tadi ya, kalau ada yang terpantulkan balik lagi berarti ada pesawat ya, kelihatan pesawat. Tapi kalau misalkan dia tidak ada energi ataupun sinyal yang balik ke receiver gitu ya, itu menandakan tidak ada benda yang terdeteksi gitu ya, loss gitu ya. Jadi kalau percobaan yang di PKM-nya AXA ataupun di Eko ya, itu kan dibandingkan antara nilai loss perfection-nya yang udara dengan yang karbon ya. Nah, di situ nilainya hampir sama antara yang udara dengan yang karbon, sehingga tidak terlihat si pesawat. Jadi bahan RLM ini berguna untuk pesawat siluman ya, tanpa awak. Kenapa bisa menyerap? Diketahui kalau karbon itu dia mudah untuk menyerap logam ya, karbon itu ya. Nah, karbon itu biasanya untuk dia menjernihkan air ya dari logam-logam tertentu, itu biasanya juga karbon gitu ya. Sering digunakan namanya carbon fiber ya, untuk pesawat siluman di Jepang namanya di Cina ya namanya H-20 pesawat. Dan bentuknya dia juga dipengaruhi ya, di bentuk pesawatnya juga dia kotak-kotak gitu. Nah, ini cara untuk menghitung nilai RCS ya. Ada menggunakan komputasi elektromagnetik. Bisa di lab digunakan CST ya. CST di lab sudah ada, bisa kalian pakai, dibuka filenya, terus kita ada pilihan, kita mau buat antena atau kita buat RCS. Dicari nilai RCS-nya. Kalau mau melihat nilai RCS-nya, klik aja RCS. Ya, selanjutnya bisa tanya resource. Akta juga mungkin ngerti ya, atau Eko. Jadi ada namanya frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, yang dipakai itu frekuensi tinggi ya. Frekuensi rendah apa tinggi? Tinggi ya, kayaknya tinggi ya. Tinggi, Pak. Tinggi. Nah, berarti dia pakai besaran dan optik dan optik. Jadi samaannya itu dari persamaan medan listrik. Medan listrik itu kan ada yang bersifat medan elektromagnetik ya, ada yang bersifat magnet dan ini dia F117 ya untuk gambarnya ya. Jadi dia berbentuk kotak-kotak. Jadi dia ada apa? Ada maksudnya dia membuat seperti ini, kayak origami Jepang gitu ya. Itu ada pas ada luasan ya, pas square-nya itu biar dia tidak terdeteksi oleh radar. Kalau dia bentuknya seperti ini aja ya, bentuknya bulat, itu malah bisa terdeteksi oleh radar. Ini yang ini tanpa optimasi RCS, ini sudah optimasi RCS, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Dia ada yang bulat, dan bentuknya
Jadi misalkan kalau Aksa mau melanjutkan penelitian, mungkin bisa membuat bentuk, mengoptimasi bentuk dari pesawat tanpa awak. Atau kalau Aksa mau buat PKM bersama kalian bertiga gitu. Judulnya itu namanya komputasi secara komputasi ya, untuk komputasi elektromagnetik untuk menghitung optimasi RCS pesawat tanpa awak, pesawat Silman tanpa awak. Atau Umar kalau mau, Padel buat Belum kayaknya sih, Pak. apa? Belum apa? Kayaknya saya. Salah. Oh belum, Dil. Mau kapan lu aja? Risik lah. Mau kapan lah. Oh, dia mau buat modul ini ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Mau buat modul Enggak jadi, radio. Pak. Enggak jadi, Pak. Enggak jadi. Susah, Pak. Ya, kalau bisa dibuat dari perhitungannya ya, ada rumusnya, dasarnya untuk melakukan perhitungan itu ya. Jadi sama ini dari awal ini ya, T sama dengan TI plus TS ya. Di total attribute field itu sama dengan insiden attribute field dan scattered attribute field ya. Dan besaran ini kan sebagai elektrikalnya, ini magnetnya gitu ya. Jadi kalau dihitung ada persamaan Gauss ya, antara medan listrik dan medan magnet. Tapi ini nggak bisa dihitung secara manual, harus pakai bantuan komputer ya, dengan memasukkan nilai-nilai frekuensi, ya, permeabilitas dan permeabilitas. Terus dia bisa pakai kecerdasan buatan ya, saraf jaringan ya, DST untuk menghitung nilai pengujian RCS ya, dengan komputasi elektromagnetik. Bisa secara optikal ataupun secara arus ya, sama arus. Kalau optik dan geometrical optik. Gitu ya. Untuk PDF-nya udah saya kasih di grup. Ada yang ditanyakan? Lihat kita hari ini. Jadi rumusnya RCS itu kan sama dengan RCS itu kan kecil ya, atau tau kecil ya, sama dengan 4pi R kuadrat ya, dikali dengan PR per PI. PR itu dia intensitas daya yang dipancar oleh antena ya. PI itu daya yang dibesarkan lagi atau dipantulkan oleh si pesawat ke antena. Persamaannya ini persamaannya masih persamaan belum kecilnya ya. Kecil bisa tidak rubah ya. Jadi 4pi R kuadrat ya. Terus QR itu ini pindah ke sini ya, QR bagi QI ya, benar ya, QR bagi QI. QR itu dia sinyal yang dipancarkan oleh radar ke pesawat.
kebalik ya. Oh, balik. Jadi QR itu sinyal yang balik ya. Balik dari pesawat ke antena. QI itu dia sinyal yang dipancarkan dari antena ke pesawat. Gitu ya. Jelasnya kalian bisa baca di PDF. Jadi kalau misalkan QR-nya besar, ya, maka nilai QI-nya, ya, misalkan QR-nya besar, QI-nya kecil, maka RTS-nya nilainya tinggi ya. Jadi nilai yang dipantulkan itu makin besar, maka kan nilai dari RTS-nya kan makin besar ya. DSM, D satuannya kan desibel meter pangkat 2 ya, square meter. DBSM. RTS ini. Kalau ini besar, maka nilainya ini kan besar ya. RTS ini besar. Jadi nilai RTS ini akan bisa mengaruhi atau memperlihatkan bahwa benda itu bisa terdeteksi atau tidak. Kalau nilainya makin tinggi, dia terdeteksi. Ya, kalau dia makin rendah, itu berarti dia tidak terdeteksi. Ya, karena nilainya kecil ya, kecil. Terus QI-nya, ya, QI-nya besar kan, pembaginya besar. Jadi kan dia akan makin ke kecil. Gitu ya, itu konsep dari RTS ya, untuk benda RAM. Jadi RTS itu bisa dimanfaatkan biar benda itu bisa terdeteksi atau tidak dari sistem radar. Jadi konsepnya radar itu ya jadi membandingkan antara nilai energi yang dikirim, energi yang diterima dibagi dengan energi yang dikirim. Makin besar, berarti itu ada benda yang terdeteksi oleh radar. Ya, itu teknologi konsep dasar dari radar. Gimana menghitung nilai energinya? Itu dari tadi ada persamaan Gauss ya, pakai Gauss ini antara energi listrik dan ini energi magnetik. Jadi ya, dia ada hubungan antara jadi kalau ada persamaan sigma, cari nilai RTS dari benda dengan kerapatan daya yang diterima adalah 10 watt per meter pangkat 2 ya. 10 meter pangkat 2. Terus energi yang dikirim sebelumnya adalah 20 watt per meter pangkat 2. Jadi nilai RTS-nya berapa coba? Ayo, perhitungan sederhana ini. Dengan jarak 10 meter. Gimana, Pak? Jaraknya dari antena ke pesawat itu 10 meter. Ya, kerapatan energi yang dikirim oleh radar sebelumnya adalah 20 watt per meter pangkat 2. Ya. Nah, pesawat mengirimkan kembali ya, atau antena radar menerima sinyal intensitas daya besar 10 watt per meter pangkat 2. Jadi berapa nilai RTS-nya?
Maaf, tadi ambil kertas kan jaraknya 10 meter. Kerapatan energinya Yang 20 diberikan oleh antena 20 watt per meter pangkat 2. watt meter pangkat 2. Nah, Terus, Pak? yang antena penerima mendeteksi energi kerapatannya adalah 10 watt per meter pangkat 2. Berapa nilai RCS-nya? RCS. Ya, nilai RCS-nya. Pak, RCS itu kan pesawatnya yang mana Pak? Komersial atau tempur? nggak penting dong, Yang penting kan si radar deteknya nilainya 20 ya. 20 deteknya 10 ya. Deteknya 10. Iya, 10 tadi. Jadi bentuk pesawat ukuran itunya nggak perlu ya? Oke. Aduh. Kalau nggak salah RCS itu perbandingan antara nilai yang diterima dan yang dikirim. Oke, 10 menit lagi. Ada yang mau jawab? Pak, itu maaf, itu kan RCS itu kan dalam dB, Pak ya? DBSM. dB? DBSM. Desibel meter pangkat 2. Itu watt meternya diubah ke desibel dulu, Pak, berarti ya? Apa nggak usah? Nggak usah kan coret. Aslinya pasti DBSM. Semua sudah jadi watt kan? Satuan SI. Ya, kalau udah satuan SI, berarti satuannya ada DBSM. Lima bukan sih, Pak? Kurang tepat. 5 dB. Pakai rumus yang mana, Sar? Enggak, setahu gua RCS itu kan perbandingan sinyal yang diterima receiver sama sinyal yang dipancarkan. Terus gua kali jarak. Berarti kayak 10/20 kali 10. Begitu sih? Enggak sih? Enggak lah ya. Iya, makanya gue jawab 5. Oke, mungkin masih bingung ya. Dari Rumusnya, Pak, lupa, Pak. Dari pertanyaan yang mudah sekali. Yang mana? 4πr kuadratnya nggak di ini sih, nggak dimasukin. Oh, R kuadrat ya? Makanya itu. 50, Pak ya? 200 pi DBSM. Ada pi itu. Tahu. Gimana tuh? 200. Kan Rumusnya yang mana, Pak? Ini kan nilainya ya tadi ya. Nilainya kan bukan ini. Ya, rumusnya ini ya. Ini kan? Ya. Sigma sama dengan R bagi QI kali 4πr kuadrat. Tapi sigmanya nggak ada bukannya, Pak? Sigma ini Ya, sigmanya RCS. mana, Pak? Sigma ini RCS. Tuh. Sigmanya? Sigma ini RCS. Nah, yang kita cari kan Sigma. iya. Sigma kan? Kecil kan? Nah, berarti kan ini 4πr kuadrat dikali QR dibagi dengan Q.
UI. Iya. Power density-nya QR itu maksudnya apa, Pak? Tunggu, file-nya. Nah, kan sigma ya. Sigma sama dengan 4 pi R kuadrat. Ya kan? Iya. Dikali PR dibagi PI. Ya kan? 4 pi PR kalau 100. Ya kan? PR kuadrat 10/2. 10 Per 20. 20. Ya kan? Setengah lah, setengah. 20 kali 10. Ya, sama 4 dengan pi R-nya 10 kuadrat. 20 kali ini 10. 50 ya. 50. Coret-coret. Iya. Coret. 200 pi ya, iya, 200 pi. Coret. Pi satuannya DD ASM. Bisa gitu tah? 50 kali 4 kan 200. Pi-nya kan sini. Iya, ya. Yang R-nya dibiarin aja, Pak. R-nya kan udah 10 kuadrat dari 100. 10. Enggak, kan 120 kali 10. Udah lama nggak pernah ngitung ya kalian. Saya udah lama nggak pernah ngitung, Pak. Mau 10-nya naik juga ternyata. Saya ngitung, Pak, DRR Pak Charles. Ini hitungan sederhana ini. Iya. Iya, saat itu lupa di sininya, lupa di 4 pi-nya. Ya, ini rumusnya ya, rumus RCS ya. Kalau misalkan ada ujian, ini rumusnya. Ini yang mudah aja. Ya, ada banyak rumus ya yang bisa di kemarin apa? Untuk hukum Doppler. Masih ingat? Frekuensi terima sama dengan minus PT dibagi B plus minus PS dikali dengan Itu apa, Pak? P ini S ya. Ini penerima, ini sumber. Ini frekuensi, ini kecepatan. Apa, Pak? Kecepatan suara. Oh. Ini mungkin rata-rata 340 meter per dan ini positif, ini negatif. Penerima mendekati sumber, maka PP-nya positif. Bisa positif dan negatif ya. Kalau sumber mendekati penerima, PS-nya negatif. Ya, dua rumus ini harus diingat untuk nanti ujian ada soal dari saya kayak gitu ya. Itu soal ujiannya ada pakai rumus itu, aduh. Kan mudah sih, belajar mudah, kan udah diajar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya, cukup ya, jelas ya semua. Nanya sih nggak ada, Pak, masih dalamin yang tadi aja. Semuanya ada di Kadu ya, kalau kelas saya upload. Dan juga mungkin saya upload di YouTube untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Atas kesempatan yang saya sampaikan, terima kasih. Selamat siang. 5 menit lagi siang sih ya. Pagi ya. Menuju siang.